Merajuk. Di ruangan prestir, seorang pemuda tampan terlihat duduk di kursi kebesarannya. Terlihat bergonta-ganti membuka sebuah berkas laporan ke tumpukan berkas laporan lainnya. Mencoba untuk fokus meneliti apa yang tersurat. Namun yang terjadi semakin kesal saja dia. Sejak tadi, ia tak bisa berpikir dengan baik. Tak ada daftar pekerjaan di otaknya. Vampir Cina itu. Berani-beraninya dia marah padaku. Gerutu Zen menutup kasar berkas laporan yang ada di tangannya. Ya, Zen masih mengingat pertengkaran pertamanya dengan vampir Cina itu. Perdebatan hanya karena kotak makan. Betapa mengerikan perempuan itu saat murka. Apa aku benar-benar harus mengacak-ngacak kantorku dan satu kota Jerman hanya untuk mencari kotak makannya? Zen kembali menggerutu sembari membuang berkas laporan yang ada di tangannya. Ya ampun, ini gila. Zen menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi sambil memijat pangkal hidungnya. Kepalanya terasa berat, memikirkan kemarahan vampir Cina. Bayangan tadi pagi terlintas di kepala Zen. Bagaimana saat sarapan bersama vampir Cina itu tidak seperti biasanya, hanya diam. Flashback. Zen baru saja duduk di ruang makan untuk sarapan bersama, tercengang menatap hasil masakan Alana yang ada di meja makan. Menu nasi goreng yang telah tersaji di hadapannya. Namun, jika diteliti, porsi di piring itu sangat sedikit, hanya beberapa suap. Zen menatap Alana yang telah makan lebih dulu. Hei, kenapa kau memasak sedikit sekali? Protes Zen menatap makan di piringnya. Alana hanya diam tak menjawab, hanya menatap piring nasi gorengnya. Asik menyuap makanan. Ya, dia masih kesal pada lelaki yang ada di hadapannya ini, yang dengan santainya menghilangkan kotak makan ibunya. Mengerti vampir Cina ini masih merajuk karena perdebatan semalam, Zen pun memutuskan diam, mulai menyuap makanannya. Zen baru merasakan satu suapan, terkesiap akan rasanya. Nasi goreng ini kering dan keras sekali. Protesnya lagi. Ya ampun, menu sarapan pagi ini sangat lain sekali. Tidak enak seperti biasanya. Namun Alana hanya diam tak menjawab. Nasinya keras banget, kayak bikinan anak pramuka. Celetuk Zen tanpa sadar. Oh astaga, Zen kelepasan. Mendengar itu, pandangan Alana seketika terangkat, melayangkan tatapan tajam penuh kilat amarah pada Zen. Apa dia bilang? Dia masih kesal. Pemuda ini masih bisa mencibir masakannya. Tatapan mata Alana, bak pisau yang akan menghunus tubuh Zen. Mengerikan sekali. Pandangan mereka beradu. Zen menelan salivanya, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya pada piring. Tertunduk diam, sembari menyantap nasi gorengnya. Ya Tuhan, ia membuat vampir Cina semakin marah. Wajahnya semakin mengerikan. Zen cicit, tak ada pembicaraan lagi darinya. Takut vampir Cina ini semakin murka. Zen mengusap wajahnya frustasi, membayangkan pagi yang dilalui bersama Alana. Menu sarapan yang berimbas karena kemarahan Alana dan tak ada kata-kata ramah maupun senyuman. Benar-benar kotak makan yang menyebalkan. Sampai kapan vampir Cina itu akan marah? Ada perasaan tak tenang menyelimuti perasaan Zen. Wajah marah itu selalu terkenang membuatnya tak bisa berpikir. Dia ingin perempuan itu kembali tersenyum. Dan senyuman itu kembali jika dia mengembalikan kotak makan ibunya. Menyusahkan saja. Decak Zen, lalu tangannya seketika terulur meraih gagang telepon. Ken, ke ruanganku sekarang. Titah Zen, lalu kembali menaruh gagang telepon, siap memberikan perintah. Akhirnya, dia menyerah. Tak lama, pintu ruangan Zen terketuk. Kemudian, tampak lelaki berjas hitam masuk, melangkah mendekat ke arah Zen. Iya tuan, ada apa? Tanya Ken. Zen menghela napas berat. Sebenarnya ia ragu. Perintah ini seperti sangat konyol. Akan tetapi, daripada ia terus mengingat wajah galak Alana yang sudah seperti menghantuinya,
Ya, dia harus memberi titah ini. Ken, telusuri semua tempat yang kemarin kita datangi. Lalu, lidah Zen seakan keluh, apalagi menatap wajah Ken yang terlihat serius mendengarkan perintah apa yang akan dia berikan. Demi apapun, pentingkah perintah ini? Mencari kotak makan milik ibu vampir Cina. Cari kotak makan yang berwarna hijau yang aku bawa kemarin. Akhirnya, perintah itu terucap. Hah? Terdengar dari Ken, seakan tak percaya apa yang didengar. Benarkah itu keluar dari mulut sang bos? Aku kehilangan kotak makan itu kemarin. Cari di setiap sudut kantor dan setiap tempat kita datangi dengan detail. Kalau perlu, satu kota Jerman ini. Hardik Zen kepada Ken, seakan menunjukkan frustasinya. Oh, sungguh gila. Dia benar-benar memberi perintah aneh demi vampir Cina itu. Walau Ken tak mengerti mengapa tugas itu diberikan, padahal hanya kotak makan biasa, dan si bos pasti bisa mendapatkan yang lebih baik. Namun Ken mengangguk menyetujui. Baik tuan, saya akan memerintah orang untuk mencarinya. Jika ada yang menemukannya, tukar dengan uang berapapun. Tekan Zen. Baik tuan, tuan tenang saja, kami akan menemukannya. Pergilah, cari sampai dapat. Ken menundukkan kepala, tanda hormat, hendak keluar. Oh iya, jangan lupa, kotak makan itu punya tanda inisial huruf S yang terukir seperti ular. Semakin rinci saja perintahnya, sesuai ucapan Alana. Baiklah tuan, kami akan mencarinya. Ken pun meninggalkan ruangan. Tubuh Zen merosot lemah, bersandar di sandaran kursi. Bayangan Alana yang merajuk padanya kembali bermain di pikirannya. Tanpa sadar, kedua sudut bibirnya tertarik. Semalam, mereka sudah seperti sepasang suami istri. Ia seperti merasakan menjadi seorang suami yang sedang menerima omelan dari istrinya. Seperti suami istri lainnya. Terlihat manis sekali. Relung hati Zen menghangat. Ternyata begini rasanya diomelin istri. Gumam Zen, senyumnya semakin mengembang, terasa lucu membayangkan perdebatan semalam. Namun, saat bayangan wajah galak vampir Cina terlintas, bagaimana istrinya itu menggeprak meja dengan keras hanya karena kehilangan kotak makan, seketika Zen bergedik ngeri. Kenapa aku jadi takut pulang ke rumah? Ternyata dia istri yang sangat mengerikan. Gumam Zen, seketika nyalinya cicit bak suami yang takut pada istrinya. Setelah mendapatkan omelan semalam dan tahu betapa galaknya istrinya itu.